Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. La nabiyya ba'da amma ba'd. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudi lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini menyambung kajian kita sebelumnya, yaitu berkaitan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, nomor hadis 344, yang berkaitan tentang ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dan kesempatan kali ini kita mencoba membahas, yaitu sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Kenapa mesti kita bahas? Dalam hadis Bukhari sudah dijelaskan, kana yakunu salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati. Antara waktu sholat 5 waktu Jumat ke Jumat, wa ramadanu ila ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ada ampunan Allah di sana. Kita mendapat ampunan dari Allah kalau kita lakukan ibadah tersebut dengan sempurna. Di dalam hadis yang lain, hadis Muslim juga menguatkan, nomor hadis 233. Dia mengatakan hampir senada dengan hadis yang di awal. Karena yakunu salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati. Antara sholat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya ada ampunan dari Allah. Tapi di dalam hadis Muslim 233 ini ada sambungannya. Wafat lu salasatil ayyam. Kalau yang hadis di awal antara Jumat ke Jumat berikutnya, kalau yang hadis ini menguatkan setelah Jumat ke Jumat berikutnya, wafat lu salasatil ayyam, dan ditambah ampunannya sebanyak salasatil ayyam, sebanyak 3 hari lagi. Antara Jumat ke Jumat ditambah 3 hari lagi, kalau kita melaksanakan ibadah Jumat dengan sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tentang ibadah Jumat
rujukannya melalui Al-Quran surat Al-Jum'ah itu sendiri, yaitu ayat 9. Allah mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, apabila datang panggilan untuk melaksanakan ibadah Jumat, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Menurut ulama, Said bin Al-Musayyib bersegera mengingat Allah ini diartikannya yaitu mendengarkan khatib menyampaikan khutbah dan duduk tenang di sana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah Jumat ini adalah ibadah yang landasannya dari surah Al-Jum'ah itu sendiri. Lalu pertanyaan bagi kita, ibadah Jumat yang seperti apa yang bisa menghapus dosa-dosa kita dari Jumat ke Jumat berikutnya, bahkan wafadlu salasatil ayyam, bahkan ditambah 3 hari lagi. Kalau ditanya kepada diri kita, kaum laki-laki, semuanya kita menginginkan itu. Semuanya kita menginginkan ampunan dari dosa-dosa kita. Tapi perlu kita lihat juga ibadah Jumat yang seperti apa yang bisa menghapus dosa-dosa kita dari Jumat ke Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Jumat ini ibadah yang diwajibkan pada kaum laki-laki dan ada ampunan di sana, mestilah kita menyempurnakan ibadah Jumat kita. Ada beberapa sunnah di dalam melaksanakan ibadah Jumat. Yang pertama, ketika hari Jumat datang, disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan yang namanya mandi sunnah Jumat. Namanya mandi sunnah Jumat, penerapannya sama dengan mandi wajib. Pertanyaannya, kapan mandi sunnah Jumat? Apakah setengah jam, 1 jam menjelang ibadah Jumat, atau kapan? Mengenai waktu tidak ditentukan, yaitu dimulai sejak menjelang waktu subuh sampai melaksanakan ibadah Jumat nantinya. Yang terpenting di sini adalah kita meniatkan ketika mandi itu mandi sunnatul Jumat. Oh, mau mandinya jam 10, mau mandinya pagi, nanti pergi Jumat tidak mandi lagi. Yang jelas kita sudah meniatkan mandi sunat Jumat. Yang kedua, di saat berangkat Jumat disunnahkan kita untuk memakai harum-haruman. Harum-haruman di sini tidaklah berlebihan. Tidak mesti kita harus mencari minyak wangi. Harum-haruman ini juga bisa diartikan membersihkan atau memakai pakaian yang bersih ketika pergi melaksanakan ibadah Jumat.
bajunya bersih, badannya bersih, yang lainnya bersih. Inilah yang disunnahkan. Yang ketiga, disunnahkan untuk bersegera datang ke masjid. Hari ini kaum muslimin yang terjadi, bahkan ada tolak ukur dari jemaah kita hari ini, khususnya yang laki-laki, untuk melaksanakan ibadah Jumat. Apa yang menjadi tolak ukur? Ketika azan berkumandang di masjid, barulah dia mengatakan seolah-olah Jumat sudah masuk. Padahal disunahkan di sini, sebelum khatib naik mimbar, kita sudah berada di dalam masjid. Kita sudah berada di masjid. Ketika sampai di masjid, kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dan ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Ini juga menyempurnakan ibadah Jumat kita. Yang hari ini terjadi, orang sudah azan, khatib sudah naik mimbar, barulah bersegera, barulah berjalan ke masjid. Yang sadisnya, sampai di masjid nantinya juga tidak mendengar khatib menyampaikan khutbah. Banyak juga di antara saudara-saudara kita yang datangnya terlambat, sampai pun di masjid dia bercerita. Banyak juga kita saksikan, sampai pun di masjid dia berdiri di luar sambil mengisap rokok. Padahal ini bagian dari kesempurnaan ibadah Jumat. Bagaimana Jumat kita bisa sempurna kalau datangnya kita terlambat, sampai di masjid bercerita, tidak mendengarkan khatib menyampaikan khutbah? Selanjutnya disunnahkan kepada kita untuk tidak berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah. Inilah yang banyak dilanggar oleh jemaah Jumat. Khatib menyampaikan khutbah, dia berbicara. Khatib menyampaikan khutbah, enak bercerita juga. Padahal disunnahkan untuk diam mendengarkan khatib menyampaikan khutbah, karena khutbah itu bagian dari ibadah Jumat, mengganti 2 rakaat dari sholat zuhur yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, disunnahkan untuk mendengarkan khutbah. Kenapa disunnahkan untuk mendengarkan khutbah? Supaya kita mendapat pelajaran, mendapat ilmu ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang keenam, sunnahkan sholat mengikuti imam. Maksud di sini, banyak juga di antara saudara-saudara kita, mungkin dia merasa khusyuk di dalam sholatnya. Di saat imam ruku, di saat imam sudah berdiri, dia masih ruku. Sampai imam sujud, baru dia berdiri. Imam sudah duduk, nanti dia baru sujud. Dan banyak juga pada sujud terakhir, hampir selesai membaca at-tahiyatul akhir, dia pun belum bangkit dari sujudnya. Padahal sholat mengikuti imam
Ini perlu kita lihat, ini perlu kita perhatikan. Kalau kita sholat berjemaah, ketika imam telah takbir, kita pun takbir. Ketika imam setelah ruku, kita pun ruku. Permasalahannya, imamnya sudah sampai bacaannya, tapi kita belum. Karena kita mengikuti imam dalam sholat, tidak mesti kita menyelesaikan bacaan sholat kita, karena kita sudah mengikuti imam. Disunnahkan bagi kita sholat Jumat mengikut dari imam. Apapun yang dilakukan imam, kita lakukan di dalam ibadah sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir disunnahkan menutup dengan doa selesai melaksanakan ibadah Jumat. Ini juga terjadi. Selesai saja imam baca salam, banyak yang langsung berdiri, langsung pergi. Padahal demi kesempurnaan ibadah Jumat, kita mesti menutup dengan doa. Setidak-tidaknya doa yang kita baca, kita beristighfar sebanyak 3 kali kepada Allah. Ini doa yang paling pendek. Kalau bisa kita tambah dengan doa-doa yang lain. Kita tutup lagi dengan sholat sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah Jumat ini dianjurkan, diperintahkan langsung oleh Allah melalui Al-Quran, dan ada ampunan di sana. Mari kita sama-sama menyempurnakan ibadah Jumat kita, agar dari Jumat ke Jumat berikutnya bahkan ditambah wafadlu salasatil ayyam, ditambah 3 hari lagi, dosa kita dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merujuk kepada kajian kita sebelumnya, yaitu sholat 5 waktu. Kalau sudah kita sempurnakan 5 waktu kita, dosa kita dihapuskan. Sudah kita sempurnakan Jumat kita, dosa kita dihapuskan. Kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa-dosa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.